Jadi kalau kita melihat demam berdarah ya Mbak Kiki ya, kita lihat sebenarnya puncak kasusnya itu adalah biasanya dan selalu terjadi setiap tahun itu bulan Maret. Tapi mengapa kemudian ada satu hal yang berbeda tentunya pada tahun ini adalah kami melihat bahwa penambahan kasusnya ini adalah sampai dengan bulan Juni kita masih menemukan jumlah kasus demam berdarah yang cukup banyak. Yang artinya angka ini adalah sesuatu yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat bahwa sampai saat ini kita masih menemukan kasus antara 100 sampai dengan 500 kasus per hari ya. Jadi kalau kita melihat jumlah kasus tadi sudah disampaikan ada 68.000 kasus demam berdarah seluruh Indonesia, di mana tentunya kita melihat kalau kita melihat kembali lagi provinsi-provinsi yang ada itu adalah provinsi-provinsi yang juga dengan kasus COVID tertinggi dan juga memiliki kasus demam berdarah yang tertinggi. Jadi kalau kita lihat yang saat ini adalah tertinggi misalnya Provinsi Jawa Barat, kemudian ada Provinsi Lampung, ada NTT, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan kita tahu termasuk juga Sulawesi Selatan yang kita tahu juga secara jumlah kasus COVID-nya juga merupakan tinggi. Nah, di sisi lain juga kita melihat bahwa demam berdarah ini juga menimbulkan angka kematian. Jadi angka kematian kita saat ini sudah mencapai pada angka 346. Dan sama kurang lebih gambarannya adalah provinsi-provinsi yang tadi. Jadi ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang merupakan juga kasus-kasus tertinggi akibat kematian. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejarah daripada demam berdarah ini sendiri, bahwa demam berdarah ini sebenarnya di awalnya adalah kita ketahui ada di Indonesia pada tahun 1968. Dan pada waktu itu sama dengan situasi COVID seperti saat ini adalah angka kematiannya dan angka kesakitannya 50%. Ya, nah dan kita saat ini sebenarnya sudah bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian itu, bahkan angka kematian yang tadinya 50% dan bisa turun sampai sekarang dengan angka di bawah 1%. Dan target kita tentunya tidak ada kematian lagi ya Mbak Kiki ya. Dan sementara angka kesakitan memang masih berfluktuasi karena di tahun 2016 kita pernah mengalami kejadian luar biasa di mana angka kesakitannya masih cukup tinggi yang tadinya sudah di bawah daripada 20%, dan saat ini kita tetap terus pertahankan, tetapi jangan sampai di tahun 2016 itu terjadi kejadian lagi. Nah, mungkin satu yang ingin saya sampaikan ya, dari 460 kabupaten kota yang melaporkan ada kasus demam berdarah, sebanyak 439-nya itu adalah kabupaten kota yang juga melaporkan adanya COVID. Jadi ini ada infeksi ganda. Ya. Baik, ini menarik ya Bu. Tadi disebutkan jadi daerah yang tinggi kasus demam berdarahnya adalah juga daerah yang kasus COVID-nya tinggi. Apakah memang ada relasinya Bu? Kalau relasinya mungkin nanti kita tanya Dr. Karyanti juga ya sebenarnya. Tapi fenomena ini yang terjadi artinya memungkinkan seseorang untuk kalau dia terinfeksi COVID-19 dia juga dapat beresiko untuk terinfeksi demam berdarah. Karena pada prinsipnya sama, demam berdarah adalah suatu penyakit yang sampai sekarang juga belum ada obatnya, vaksinnya belum terlalu efektif, dan salah satu upaya untuk mencegahnya adalah kita menghindari gigitan nyamuk. Dan sama-sama virus ini. Iya betul. Jadi ini jalur penularannya melalui nyamuk begitu ya Bu?